Oke, selamat pagi Sobat BPC dimanapun teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, hari ini kita akan ada acara yaitu iPod Tracer. Apa sih iPod Tracer itu? Jadi iPod Tracer ini adalah suatu acara yang digagas oleh Business Placement Center Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, di iPod Tracer ini nanti kita akan bincang-bincang mengenai tracer study, mulai dari apa sih itu tracer study gitu ya, karena kan selama ini mungkin teman-teman banyak mendengar tracer study itu apa gitu kan, tapi belum paham. Nah, kita akan bahas di sini, kemudian apa fungsi dari tracer study sendiri, lalu yang hari ini spesial banget nih, kita akan kedatangan dua narasumber kita dan beliau-beliau ini akan membahas yang namanya QS Star. Nah, jadi fungsinya tracer study dengan QS Star itu apa? Apakah ada hubungannya dan apa manfaatnya gitu. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kita hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Arief Setianto, SI, MT, PhD, sebagai penanggung jawab QS Star. Kemudian yang kedua ada Bapak Ferry Wahyu Wibowo, SSI, MCS. Beliau ini adalah Ketua Tim Task Force QS Star. Nah, langsung aja ya, kita akan langsung ngobrol nih ke Pak Ferry dan Pak Arief. Halo Pak Arief, halo Pak Ferry. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sehat ya Pak ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang di rumah ya Pak ya? Ya, di rumah saja. Di rumah saja, oke. Teman-teman yang ada di rumah, mungkin nanti kita akan ngobrol mengenai QS Star dan Tracer Study. Jika ada pertanyaan atau mungkin teman-teman masih bingung nih tentang apa yang dibahas sekarang, bisa langsung tanya aja ke Instagramnya @bpcamikom ya. Instagramnya @bpcamikom. Langsung aja DM kita di situ. Nanti akan kita balas satu persatu. Oke, kita mulai aja. Hari ini saya mau bertanya dulu nih ke Pak Arief. Mungkin Pak Arief bisa menjelaskan apa sih Pak QS Star itu? QS Star itu kalau bahasa gampangnya akreditasi lah ya. Akreditasi, tapi yang melakukan bukan. Biasanya kalau nasional yang melakukan itu Dikti, maka QS Star ini yang melakukan itu QS. Jadi QS itu salah satu lembaga pemeringkatan perguruan tinggi. Asalnya kalau nggak salah nih dari Inggris kalau nggak salah. Mungkin nanti Pak Ferry bisa mengoreksi ya. Pak Ferry lebih jago tuh soal-soal gituan. Oke, mungkin Pak Ferry bisa menambahkan mengenai apa sih itu QS Star? Jadi QS Star, dulu itu namanya adalah TES ya, Time Higher Education Supplement ya. Terus tahun 2000 sekitar 2009-an itu mereka pisah. Ya. Jadi melakukan talak ya. Nah, masing-masing punya berdiri sendiri. Time Higher Education itu punya badan sendiri, terus QS itu Gregory Simon Sisman itu juga punya badan sendiri. Nah, kalau yang masih menggunakan metodologi tes itu adalah QS. Nah, sedangkan THE atau T yang jebolan dari tes itu sendiri, itu mereka punya metodologi sendiri, ya, sehingga dua-duanya ini merupakan pemeringkatan yang berbeda. Kalau kemudian THE, ya, Time Higher Education, itu membuat pemeringkatan kampus di seluruh dunia, World University Ranking, itu mereka mengambil 400 kampus ya, di seluruh dunia.
Sedangkan kalau QS ini menggunakan 1.000 kampus yang jadi top universities. Berarti yang Sendiri ternyata gimana? Yang QS 1.000 kampus ya Pak ya? Ya, 1.000 kampus untuk masuk World University Rankings. Dan di Asia, itu yang diambil untuk Asia, kan ada regional ya, ada regional di Asia, terus kemudian di mana Eropa, itu mereka mengambil 550 untuk skop top universities-nya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk QS itu sendiri, mereka menggunakan database dari Scopus. Nah, kalau Time Higher Education itu menggunakan WUS. Kalau dulu isi Thomson and Reuters, sekarang jadi Web of Science. Itu mereka mengambil database-nya di situ. Nah, makanya di antara kenapa kok kita harus Scopus? Nah, itu alasannya di situ ternyata. Untuk masuk ke pemeringkatan dunia. Ya, kenapa kok Scopus? Kenapa kok WUS? Nah, itu alasannya kenapa nggak Copernicus? Kenapa nggak pakai Google Scholar aja? Kenapa nggak pakai indexing link lain? Ternyata alasannya karena QS itu menggunakan Scopus. Kalau THE menggunakan WUS. Ya, seperti itu. Gitu. Berarti sebenarnya tadi sempat sedikit di-mention sama Pak Arief, sebenarnya QSR ini akreditasi gitu ya Pak ya. Tapi kalau Pak Ferry menjelaskan nantinya bisa jadi QSR ini akan membawa ke dunia gitu ya, akreditasi pemeringkatan. Nah, jadi begini, QS sendiri itu ada 2 metode. Yang pertama adalah rating, yang kedua ranking. Kalau rating itu akreditasi kalau bahasanya Pak Arief. Ya. Kalau ranking itu pemeringkatan. Nah, pemeringkatan ini dilakukan setiap setahun, tahun sekali. Kalau kemarin makanya ketika awal-awal itu kan saya menghubungi dari pihak QS itu bulan Desember, terus kemudian baru aktifnya itu Januari. Nah, ketika Januari itu dikasih tahu bahwasanya deadline untuk masuk ke pemeringkatan dunia itu bulan Februari, benar. Bulan Februari tanggal 28, terus tanggal 3 itu nanti dokumen semuanya itu harus disubmit semuanya. Jadi kita punya waktu yang sangat sempit saat itu, sehingga saat itu kan saya tanya dulu, kira-kira sanggup nggak untuk melakukan GS ini, assessment ini. Nah, saat itu memang kepikirannya, oh ini ranking gitu. Tidak tahunya ternyata mereka punya 2 metodologi itu, dua metode ya, ada ranking, ada rating. Oke. Nah, kalau yang diambil Amikom ini yang apa nih Pak? Yang ranking? Kalau ranking kita belum, karena kalau ranking itu yang melakukan survei itu dari QS sendiri. Oke, ya. Jadi kalau misalkan kita kemarin itu memasukkan, kita harus mengumpulkan sekitar 400 responden. 400 responden itu ada 2 juga. Ada academic development, akademia yang kerjasama riset, terus kemudian ngajar di Amikom, entah dari luar atau dari mana gitu ya, kolaborasi. Terus kemudian satunya adalah employer ya. Employer ini bisa dari mahasiswa, terus kemudian itu namanya akan kita sodorkan ke QS. Nah, QS nanti yang akan ngasih survei ke mereka melalui email. Nah, dari email itu kalau mereka approve responden itu baru ngisi. Nah, nanti yang akan melakukan analisis itu dari QS. Nah, itu baru bisa masuk 2 poin saja itu. Ya, 2 poin saja. Nah, itu masih ada berapa PhD, terus kemudian berapa riset internasionalnya, berapa macam-macam, ada kategorinya macam-macam di situ. Mau masuk kalau kemarin kita sama analis itu di drive untuk masuk ke Asia dulu saja. Kalau ke World University Ranking itu kayaknya agak berat lah. Karena kita baru awalan gitu ya. Karena kita baru awalan, makanya di drive kalau misalkan mau masuk ke situ, silakan masuk ke tingkat Asia dulu. Yang diambil 550. Kalau saya prediksi sebenarnya ya meskipun nanti urutan berapa nggak apa-apa sih. Jadi nanti biarkan Pak Arief dan tim itu nanti yang akan memasukkan datanya bulan Maret 2021 untuk di peringkat Asia. Begitu Pak Arief ya?
Oke. Insya Allah. Nanti timnya Pak Ferry. Saya kan udah selesai Pak Agustus. Oke, mungkin sebelum lebih jauh ke QS ini, mau tanya dulu ke Pak Arief, sebenarnya tujuan Universitas Amikom meraih ranking dari QS Star ini apa, Pak? Mungkin saya koreksi dulu. Jadi yang tahun ini kita raih itu rating, ya. Artinya di perguruan tinggi oleh QS itu diberi bintang 1 sampai bintang 5, ya. Bukan bintang 7, bintang 5 aja. Nah, kayak hotel. Nah, Amikom ini kalau hotel bintang 3, perguruan tinggi bintang 3, Yes. secara umum. Gitu. Jadi yang kita raih sekarang rating atau akreditasi lah ya. Orang ketika diakreditasi, perguruan tinggi ketika diakreditasi, pasti. Gitu. Nah, itu yang kita peroleh. Kita belum dapat ranking. Nah, ranking ini moga-moga tahun depan kita bisa masuk ke ranking Asia gitu. Nah, dari mana sebetulnya penilaiannya kurang lebih aspek-aspeknya hampir sama gitu ya. Cuman untuk ranking itu nanti dibandingkan. Kalau rating nggak dibandingkan. Kalau rating itu ya dipotret apa adanya gitu. Jadi kalau misalnya kita motret Mbak Rida ini cantik gitu. Udah, titik gitu aja. Tapi kalau ranking itu seluruh Amikom, Mbak Rida ini cantik tapi urutan ke berapa gitu ya, 5 atau ke 10 atau ke 1000 gitu ya. Gitu. Jadi bedanya ranking sama rating yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry gitu. Nah, kita dapat rating, kenapa kita perlu mengejar rating? Kenapa kita perlu mendapatkan penilaian dari lembaga penilai internasional seperti QS? Yang pertama karena Amikom itu sorry. Amikom itu ingin selalu melakukan perbaikan. Jadi keep moving forward-nya itu kita akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, ketika kita melakukan perbaikan, maka kita butuh benchmark. Kita butuh ukuran yang orang lain biasa capek seperti apa sih gitu untuk menjadi baik gitu. Nah, kita butuh benchmark. Karena kita butuh benchmark, maka kita mencoba membenchmarkkan, menilaikan diri Amikom saat ini itu sampai di mana. Misalnya ketika ditanya, apakah secara akademik Amikom udah bagus gitu ya? Oh, ternyata ketemu bintangnya 2,7 misalnya. Bintang maksimum benchmarknya adalah 5. Oh, berarti kita masih perlu kerja. Kita masih perlu kerja untuk mencapai 5. Apa yang harus dilakukan? Misalnya, oh, harus tambah PhD, maka disekolahkanlah Pak Ferry ini untuk dapat PhD, disekolahkanlah siapa lagi untuk dapat PhD gitu. Apalagi, oh, dari sisi research, Amikom dapatnya kecil gitu ya, dapatnya 2. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Oh, berarti dosen Amikom harus banyak publikasi gitu ya. Kalau mau rankingnya di QS berarti publikasinya di Scopus. Ya, di sini nggak main karena nggak dilihat sama QS gitu. Jadi kenapa kita perlu mendapatkan rating? Karena kita ingin tahu sebetulnya secantik apa tuh hari ini. Oh, lipstiknya kurang ya. Kemudian itu dinilai masing-masing aspeknya, kita tahu oh untuk mencapai baik itu kita harus melakukan apa lagi gitu. Nah, itu poinnya kenapa kita harus di rating. Jadi rating ini bukan tujuan akhir, rating ini adalah upaya untuk memposisikan diri kita saat ini itu kita berada di mana. Oh, kita berada di sini. Mana capaian yang diharapkan? Di sini, gitu ya. Ketika capaian diharapkan di sini, pada ratingnya sekarang di sini, maka kita ada gap kan. Nah, gap itulah yang kemudian akan menjadi program kerja Amikom dalam masa-masa yang akan datang. Sehingga nanti lama-lama naik jadi bintang 5. Nah, kalau bintangnya udah tinggi, nanti kemungkinan untuk dapat ranking makin tinggi kan. Karena ibaratnya kemarin cuma agak cantik, besok udah bintang 5 berarti udah cantik banget kan. Cantik pol gitu ya. Udah cantik pol berarti kemungkinan dia untuk berada di antara Nia Ramadhani, kemudian
siapa lagi gitu ya, akan makin tinggi gitu. Jadi ratingnya tinggi, kemungkinan dapat ranking juga akan makin tinggi, kira-kira begitu. Oke, nah kalau kemarin nih Pak, ketika memutuskan untuk mengikuti QS STAR ini, ada nggak target gitu yang mau dicapai gitu, dan apakah sudah sesuai atau ada kekurangan dari gap yang tadi sempat dibahas Pak Arief itu, atau bagaimana Pak? Iya, pasti ada gap, dan sebetulnya gap inilah yang kita harapkan. Jadi kita ya, mendapatkan penilaian dari QS misalnya untuk alumni. Jadi untuk apa, kemarin ada aspek lulusan yang bekerja, itu kan ada apa namanya, ada syarat-syaratnya. Misalnya syarat-syaratnya agar dianggap baik itu dalam 1 tahun itu harus ada 50 perusahaan yang datang melakukan rekrutmen misalnya. Lalu masa tunggu apa alumninya itu paling lama 1 tahun misalnya. Ya itu parameter-parameter itu dinilai. Nah, kita nyajikan data tuh. Oke, untuk apa alumni, oh ternyata yang job fair di Amikom itu ada 60 dalam 1 tahun misalnya. Yang waktu tunggu rata-rata lulusan itu ada sekian. Itu kita kasih data, kemudian QS kasih nilai. Untuk ini misalnya untuk yang aspek lulusan diberikan bintang 5. Oh, berarti di situ sudah tidak mungkin lagi ada peningkatan, yang perlu dilakukan adalah mempertahankan itu gitu. Mempertahankan itu. Nah, tapi kalau misalnya di di akademik misalnya, di akademik itu dihitung jumlah PhD holdernya siapa gitu kan. Ada berapa orang nih? Oh, ada 20 dari 400, berarti 5%. Padahal benchmark minimalnya itu 30%. Berarti masih ada 25% yang harus dipenuhi untuk menjadi baik gitu. Nah, sehingga untuk di academic achievement-nya itu kalau nggak salah kita dapat 4, kalau nggak salah 4 atau 3 ya Pak Ferry mungkin yang hafal itu. Ya. Sehingga di sini masih ada kerja-kerja yang harus kita kerjakan. Nah, justru itulah kenapa kita memilih QS. Jadi kita nggak memilih yang memberikan nilai baik, enggak. Kita malah justru memilih yang memberikan kritik yang bisa membuat kita meningkatkan diri gitu. Ya. Kan banyak kalau lembaga pemeringkatan yang bilang asal baik itu banyak, tapi kita nggak cari yang seperti itu. Malah kita justru ingin tahu potret diri kita sebetulnya seperti apa, agar kita bisa melakukan continuous improvement. Begitu. Baik, kemudian ini ke Pak Ferry. Kira-kira kemarin itu Pak, dari persiapan QS mempersiapkan data-datanya sampai submit-nya itu butuh berapa lama Pak, dan apa saja yang perlu dipersiapkan? Boleh diceritakan Pak Ferry? Wow. Jadi saat itu saya mulai dari awal nggih. Saat itu saya ketemu dengan Pak Arief di bulan Desember. Ya, bulan Desember tanggal 19 dikurangi 7 tanggal 12. Ya, saya masih hafal itu soalnya ada tanggalnya gitu. Nah, setelah itu saat itu saya diminta sama Pak Arief untuk menghandle ini atas titah dari Prof Yanto. Nah, akhirnya oke lah, saya belum tahu apa itu QS. Terus satu hari itu saya coba untuk nyari, karena saat itu pagi ya, suruh ketemu pagi, saya ketemu pagi, siangnya nyari, jam setelah duhur itu, wah saya sudah menghubungi beberapa sos dari QS dan langsung dijawab sama Mr. Ewe Chong. Ewe Chong itu adalah Direktur QS untuk Regional Asia. Nah, beliau sangat responsif ya. Saya tanya itu langsung dijawab, tanya dijawab. Nah dari situ kemudian saya siang itu juga itu bilang, Pak Arief saya siap kalau misalkan besok diminta untuk presentasi terkait dengan QS. Nah, terus kemudian diminta, oke jangan sekarang, kita tanggal apa itu mau hubungi Prof Yanto dulu. Ternyata Prof Yanto itu saat itu ke Mesir kalau nggak salah itu ya. Baru pekan depannya baru presentasi. Nah, ketika presentasi itu saya sudah mempersiapkan itu dan beliau memang sudah punya rencana 2 tahun yang lalu terkait dengan QS. Nah, kebetulan slide itu
dihandle sama almarhum Mas Dendi ya, Mas Dendi Suseno. Nah, ternyata sampai sekarang belum terwujud itu. Nah, setelah presentasi itu, saya nggak tahu mengapa saya didapuk untuk jadi ketua tim task force itu. Nah, ini harusnya Pak Arief ini yang ya. Nah, setelah itu saya udah bilang, Pak, ini bukan pekerjaan saya, tapi udahlah. Apalagi kemudian Prof Yanto, saya minta ini, saya bilang juga ke Prof Yanto, Prof ini sebenarnya tugasnya ini bukan tugas saya untuk ini, sudah ada, tapi Prof Yanto tetap saya percaya sama Pak Ferry, ya udahlah kalau sudah percaya gitu, saya kemudian lanjutkan untuk mengkomunikasikan itu dan akhirnya dapat kesepakatan itu. Nah, ketika dihubungi, ada satu lagi yang menghubungi saya, itu Mr. Samuel Wong. Mr. Samuel Wong ini bagian humasnya di QS. Nah, Mr. Samuel Wong. Dia ngasih deadline, kalau kemudian kampus Anda itu, in English ya, kalau kemudian kampus Anda itu ingin masuk ke dalam perankingan dunia, kasih jadwal saya, tanggal 3 Maret itu harus sudah masuk. Wah, saat itu, karena frame-nya saat itu bukan, nggak tahu ada rating, ada ranking. Nah, sehingga saat itu, wah ini tanggal 3, berarti kita harus masukkan tanggal, kalau bisa sebelum tanggal 3 ini. Nah, saya gerak cepat ya, lumayan gerak cepat sama teman-teman, terus kemudian, oke, kita ngumpulkan tim, nah itu nunggu juga, ini tim yang disetujui sama Pak Arief ini siapa saja ini. Ini. Tugasnya apa? Ini. Udah selesai. Nah, setelah sambil jalan, akhirnya kita mengadakan sosialisasi. Ya, kita mengadakan sosialisasi. Pertama sosialisasi ke tim dulu, karena tim harus tahu QS itu apa. Nah, di situ saya sosialisasi kurang lebih ada dua sesi itu, ada 2 hari. Setelah itu kita memutuskan siapa yang kita menggunakan Gantt project saat itu, menggunakan Gantt project. Deadline untuk selesai tahap sosialisasi ke semua departemen tanggal sekian, terus kemudian ke pengumpulan dokumen terus macam-macam, pokoknya dipaskan sebelum tanggal 3 Maret saat itu. Nah, kita sudah cukup intens ya sosialisasi itu. Harapannya kan kita ketika dikasih tahu Mr. Samuel Wong, bosnya tanggal 3 harus masuk, bulan Juni ini rankingan akan dimulai, akan dipublish. Nah, sehingga dari situ itu hampir tiap hari, tiap pekan kita itu tiap hari itu kita hampir ketemuan gitu, mengumpulkan data terus macam-macam, terus kemudian sosialisasi, pertama sosialisasi besar, kemudian menggunakan FGD, forum grup diskusi terkait dengan discussion terkait dengan QS, dan nanti cara masukkan data, minta data dan seterusnya. Alhamdulillah nggak sampai 1,5 bulan saat itu. Pokoknya tanggal berapa itu kita submit. Nah, ketika kita submit, nah disitulah baru kemudian ada revisi-revisi. Nah, ketika ini berarti tidak 3 Maret ini. Ternyata 3 Maret itu kalau mau memasukkan ke rankingan untuk data kita itu nggak cukup. Nah, sehingga yang bisa kita ambil saat itu adalah rating. Kita ingin tahu bintang Amikom itu berapa dulu. Nah, dari situ baru kemudian kita melakukan hubungan dengan analis. Analis QS itu ada 2. Yang satu itu saya dikasih namanya, ya Mrs. Madalina Ardilianu. Yang analisis kedua ini, yang setelah Mrs. Madalina ini saya nggak ngerti namanya, karena yang selalu komunikasi dengan saya itu cuma Mrs. Madalina, karena untuk memverifikasi data-data kita itu ada 2 analis, dan itu sudah disiapkan. Kita masuk, ternyata ada revisi, diminta untuk menambahkan dan mengklarifikasi beberapa sumber data yang kita inputkan ke sana. Terus kemudian jika ada sesuatu yang ingin ditambahkan, masih boleh untuk menambahkan. Ya. Nah, itu kita lakukan terus-menerus sampai kemudian bulan Juni. Ya, sampai bulan Juni
Nah, bulan Juni itu kita sudah dikasih tahu bahwasanya ini kami sudah melakukan analisa, terus kemudian kami sudah membuat rangkuman, namanya interim, ya interim post report, ya, dari hasil analisa QS sementara. Dari hasil itu akan disiapkan seminggu, ya. Dari seminggu itu apakah nanti ada banding atau tidak, nanti akan kami rekap dulu, kemudian nanti akan kami emailkan. Nah, ketika di email ini ada beberapa kategori yang 4 milih 2. Kira-kira mana yang kemudian harus dipakai? Nah, itu harus komunikasi kalau seperti itu, karena saya bukan pengambil keputusan kalau untuk masalah branding Amikom itu. Nah, akhirnya sudah dapat, saya hubungi Pak Arief, terus kemudian Pak Arief menghubungi Prof Yanto kemudian mengklarifikasi macam-macam bla 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 bla, selesai, baru kemudian saya email. Nah, ketika di email itu baru kemudian dikasihkan detail dari hasil. Nah, dari hasil itulah kemudian baru kita ketahui ternyata poin kita itu sebenarnya 492. Untuk jadi 550 sebenarnya butuhnya cuma 58. Itu sangat kecil sekali. Prediksi saya awalnya itu kita bisa bintang 4 sebenarnya. Cuma banyak data kita yang di drop. Adalah beberapa data, kalau kemudian nanti ke depannya kalau misalkan itu dibutuhkan, ini perlu untuk dikuatkan kayaknya. Nah, itu 58, oh ini kecil sekali kalau misalkan, oh ini bisa ini, harusnya loh ya, harusnya saat itu ini bisa. Tapi ya nggak apa-apa lah, untuk sementara, untuk awalan kita bintang 3 dan cukup memuaskan karena kita nanti perlu mengejar gap tadi. Seperti itu. Oke, berarti lumayan singkat juga ya Pak ya waktunya untuk mempersiapkan itu. Kira-kira berapa bulan berarti itu Pak? Kalau untuk mempersiapkan belum sampai verifikasi ya, belum sampai dianalisa, itu saat itu saya prediksi 1,5 bulan, pokoknya kurang 5 hari. Ya, 1,5 bulan kurang 5 hari. Mulainya kan Januari tanggal berapa itu? Kalau nggak 10 itu ya. Nah, kalau nggak tanggal 10, karena kalau Desember itu kita belum aktif, kita belum terbentuk tim, dan saat itu juga di akhir tahun banyak yang cuti, termasuk saya juga cuti, jadi kita mulai aktif itu Januari. Nah, di bulan Januari itulah baru kemudian saya bergerak mengumpulkan tim IS, terus kemudian koordinasi dengan Pak Arief dan Prof Yanto, ya, untuk minta data bla 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 dan seterusnya. Sebelum tanggal 3 Maret itu kita sudah submit itu, ya setidaknya kita sudah submit dulu karena awalnya kita tahunya adalah ranking bukan rating gitu. Tahunya oh ini pemeringkatan. Nah, setelah itu baru oh ternyata ada masa verifikasi data itu. Minta penjelasan inilah, terus kemudian tambahan data inilah. Kan ada beberapa data itu yang cuma angka, dari angka itu kan belum jelas dan mereka minta data tambahan. Data muncul angka ini seperti apa? Minta data seperti itu. Ya, alhamdulillah data kita itu ada di di database. Ya, jadi gampang gitu ya Pak. Nah, enak itu. Makanya gampang kita tinggal manggil IC, Innovation Center itu. Kami butuh data ini. Munculnya angka ini itu dari mana? Nah, itu enak sekali itu. Nah, tinggal kita kirimkan. Seperti itu. Kalau tadi nih perbedaannya, kalau misalkan ini monggo ya mau dijawab Pak Arief atau Pak Ferry, kalau perbedaannya sendiri yang paling terlihat dari akreditasi di nasional sama yang QS Star ini apa aja Pak? Maksudnya selain nasional dan internasional ya, apakah ada dari instrumennya itu yang dibutuhkan berbeda atau bagaimana? Monggo bisa disampaikan Pak Ferry atau Pak Arief. Nah, kalau ini Pak Arief ini. Oh, Pak Arief ya. Saya bagian internasional aja, Pak Arief bagian nasional. Ya, secara umum sebetulnya aspek-aspek yang dinilai hampir sama. Jadi dari ada aspek akademik, kemudian aspek publikasi ya, akademik itu belajar mengajar.
ketenagaan gitu ya, dosen, kemudian ada aspek penelitian ya, jumlah publikasi dan sebagainya, kemudian ada aspek industrial ya, industrial enrichment gitu ya, itu pengabdian masyarakat lah, itu juga ada beberapa. Kemudian ada prestasi-prestasi mahasiswa, kemudian juga ada alumni ya, alumni, keterserapan gitu ya. Itu semuanya ada juga di dalam akreditasi nasional. Oke. Yang sedikit berbeda ada pada caranya. Kalau di misalnya untuk penelitian, kalau pakai akreditasi nasional itu kita disuruh mengumpulkan proposal, disuruh memperlihatkan laporan penelitian dan sebagainya. Nah, kalau di QS ini lebih simpel, mereka tinggal lihat saja yang ada di Scopus. Ada berapa sih nama kita yang ada di Scopus, ada berapa penelitian kita yang kerjasama internasional, karena ada namanya, yang satu nama Deso, yang satu nama Bule, begitu ya. Itu dilihat dari afiliasi, itu di Scopus sudah kelihatan. Sehingga mereka lebih simpel di dalam melakukan penilaian administratif. Kemudian ada beberapa, misalnya ditanya soal alumni, itu juga mereka nggak perlu wawancara, tapi cukup dengan bukti-bukti, misalnya bukti hasil survei, yang bisa jadi mereka yang mensurvei atau kita yang menyediakan instrumen dan hasil survei. Gitu. Jadi yang berbeda caranya, sehingga kita bisa menyiapkan ini lebih cepat. Kemudian perbedaan yang lain dengan akreditasi nasional adalah tidak adanya penilaian yang bersifat subjektif gitu ya. Jadi kalau di akreditasi nasional itu kan ada evaluasi diri, yang itu isinya cerita panjang lebar gitu ya. Nah, kalau di ini nggak ada gitu. Jadi kita hanya menyiapkan data-data yang lebih banyak kuantitatif saja sebetulnya. Yang kualitatif itu tidak ada yang bisa dibuat gitu. Kalau di akreditasi nasional itu ada yang bisa kita buat, evaluasi diri itu bisa kita bagus-bagusin gitu. Iya, benar Pak. Itu kan bisa. Nah, kalau ini kita nggak bisa bagus-bagusin gitu ya. Ya adanya data, misalnya datanya survei ada 1.000 orang, ya 1.000 orang itu kita sampaikan. Publikasi adanya 5, ya 5, walaupun proposal penelitiannya ada 300, kalau yang jadi publikasi 5, ya 5 yang dihitung gitu. Kalau akreditasi nasional itu kan proposalnya ditumpuk gitu ya, kita bilang ini loh penelitiannya banyak, tiap semester ada penelitian gitu, tapi nggak ada outcome-nya. Di akreditasi nasional masih bisa dihitung, tapi di akreditasi seperti QS ini itu udah nggak laku lagi yang kayak gitu. Jadi itu ya. Oke. Nah ini memang menarik ya, ternyata sama seperti akreditasi nasional, tapi memang perbedaannya ada di bagian teknisnya ya Pak. Nggak ada visitasi juga ya Pak ya. Nah kalau ke Pak Ferry nih, mungkin bisa, tadi Pak yang sempat disampaikan oleh Pak Arief, ada beberapa bintang ya kategori dari hasilnya QS itu, yang paling tinggi itu bagian apa Pak? Ini pura-pura tahu atau ngetes ini? Kayaknya semua Mikom udah tahu. Gak apa-apa Pak, disampaikan aja. Tendensius pertanyaannya. Pak sebenarnya. Di bagian apa Pak tadi, employability? Employability, ya, employability. Mungkin Pak Ferry bisa diceritakan kalau di bagian employability sendiri itu apa saja yang dibutuhkan datanya. Tadi kan semuanya kan by data gitu ya, kita dapat rate berapa itu kan semua dari data. Nah, kenapa kok bisa di bagian employability ini bisa bagus gitu ya? Dan untuk dipertahankan ke depannya saja gitu. Baik, saya sedikit mengulas bahwasanya untuk mendapatkan bintang di employability, untuk bintang 5 maksimum itu harus mengumpulkan 150
poin, ya 150 poin. Nah, ada beberapa hal yang kemudian dipakai di dalam data untuk masuk kategori employability ini. Yang pertama itu kampus employer presence. Jadi ada kehadiran dari para employer itu yang datang ke kampus. Ya, datang ke kampus tidak hanya sekedar presentasi tapi juga melakukan event sosialisasi, tidak hanya sekedar sosialisasi ya, tapi juga pendaftaran lowongan pekerjaan dan seterusnya itu. Nah, yang kedua itu adalah employer reputation. Nah, employer reputation ini didasarkan pada QS Global Employer Survey yang tadi saya katakan bahwasanya harus mengumpulkan 400 kontak person. Jadi ada 400 data yang harus kita kirimkan untuk disubmit ke QS itu secara langsung. Dan ini nilainya cukup tinggi, ya, nilainya cukup tinggi ini. Ya. Nah, di kampus employer present, karena kita belum sampai ke employee reputation, QS yang ngasih survei, apalagi kalau kemudian harus mengumpulkan data yang lengkap, terus kemudian kita submit, nah mungkin tahun depan insya Allah. Nah, kita akhirnya pakai dari kesepakatan bersama sama teman-teman, oke kita pakai kampus employer presence. Jadi ada kehadiran employer yang datang ke kampus. Karena kita punya data ini. Nah, dan datanya insya Allah sudah ready, apalagi kita ngejarnya waktunya saat itu cukup singkat sih, ya, karena kita tahunya ranking. Ya, saya ulang-ulang lagi itu. Nah, setelah itu dari kampus employer present di situ ada graduate employment rate. Nah, graduate employment rate kita menggunakan PKTS Belmawa, saat itu dikasihkan data seperti itu. Ya, kita menggunakan national survey, bukan QS survey, tapi national survey, dan alhamdulillah nilai maksimalnya itu harusnya 50, kita dapat 50. Oh, gitu. Nah, datanya terverifikasi sama QS, datanya diterima dan ada, kita dapat nilai 50. Kemudian yang kedua itu adalah daftar lulusan yang bekerja selama 2 tahun. Nah, dari kelulusan itu diambil 2 tahun, apakah mereka sudah dapat pekerjaan atau belum? Oke. Dan itu melakukan survei, dilakukan survei. Ya, dari data itu kan teman-teman dari BBC, dari tim tracer itu sudah mempersiapkan itu, dan datanya kita pilih itu. Mana yang kemudian 2 tahun, yang sudah bekerja dan belum, itu kita pilih semua. Nah, setelah itu baru kemudian dikirimkan. Dan yang ketiga itu adalah further study. Jadi studi lanjut. Nah, studi lanjut ini berapa persen? Nah, ternyata dari QS itu yang terverifikasi sama kita, karena kita pakainya datanya itu adalah data yang masuk di kampus kita. Kalau yang di kampus luar, ini ya beberapa ada yang laporan, tapi sangat sedikit sekali. Kita tidak kemarin datanya kurang banyak ini. Ya, nah akhirnya kita dapat 9,21%. Yang dari undergraduate kemudian melanjutkan ke studi lanjut. Yang baru terkonfirmasi 9,21%. Nah setelah itu di sini ada career service support. Nah, career service support kita itu cukup mendekati ya, nilainya cukup mendekati maksimal. Karena yang dibutuhkan di situ adalah 2 sampai 10 career advisors. Dari advisors ini itu yang terverifikasi sama mereka cuma 3. 3 ini kenapa kok cuma 3? Karena didasarkan pada working hours. Nah, working hours ya. Makanya kalau besok ini harus working hours-nya 10 career advisor ini di tempat gitu ya. kalau bisa. Terus kemudian satu career advisors itu membawai 1.000 mahasiswa. Kalau mahasiswa Amikom ada 10.000 berarti harus ada 10 career advisors. Makanya kemudian nilai kita itu tidak terverifikasi maksimum ya, karena itu ya mungkin saya nggak tahu juga, karena analis yang tahu alasannya. Ya, kita ngajukan 10, ternyata yang terverifikasi cuma 3. Ya.
Terus kemudian ada career advising sessions. Nah, kita nilainya maksimal. Di situ ada proses sesi apa itu event ya, event. Ada event-event. Nah, ini juga masuk di dalam career fair. Ya. Selama satu tahun, ya, selama 1 tahun. Jadi kalau kita mengajukan tahun 2020, 2019 ini harus ada minimal 10 event, ya, atau satu aja cukup lah, ya. Tapi nanti nilainya kecil kalau cuma. Yang setidaknya ada career fair itu, ya, career fair itu ada. Nah, ini nanti kalau permintaan dari KIA sih apa itu akhir tahun ketika wisuda itu, ya, ada career fair itu. Kalau kita kan sudah ada itu ya. Job fair itu ya. Apa itu namanya? Kalau job fair sih di akhir tahun Pak biasanya. Kalau di career days itu setiap career days. Ya, ya. 4 kali dalam setahun. Berarti 5 kali. Nah, nilainya itu kita maksimal di situ 10 ya. Terus kemudian ada career interview trainings. Jadi ada bagaimana cara membuat surat, nulis surat, terus kemudian wawancara. Di situ besok perlu difoto ya, BPC. Tugasnya BPC pokoknya pengumpulan data, dokumen diupload ke web, karena dari situ baru kelihatan. Karena kemarin ketika minta data, datanya mana ya? Akhirnya kita nggak bisa ngasih bukti URL, cuma bisa ngasih di portalnya itu. Katanya portalnya udah ganti lagi, repot lagi itu. Makanya kemudian kita kasih foto kemarin itu. Kita kirimkan foto-fotonya itu yang sudah ada itu. Cara apa itu di situ ada pelatihan ketika career days ya itu ya seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada online career portal. Ya, online career portal, di situ ada web. Ya. Nah, web BPC alhamdulillah ada, dan di situ harus ada 2 kriteria. Yang pertama, ada lowongan pekerjaan. Nah, di situ menjelaskan lowongan pekerjaan. Yang kedua, itu ada janji untuk bertemu dengan advisors. Nah, itu nanti perlu itu. Di ruang apa, terus kemudian, nah, termasuk ruang apa itu namanya konsultasi pekerjaan, itu juga disediakan. Nah, terus kemudian kalau ada yang ada di situ, difoto. Nah, jadi bukti-bukti itu yang penting untuk mendapatkan employability. Nah, ini nggak cuma untuk teman-teman yang nonton nih, teman-teman alumni kita juga internalnya BPC juga jadi belajar banyak, Pak. Berarti nyiapin data dari sekarang, Pak. Karena tahun depan Maret ya, Pak, submit lagi. Jangan Maret ya, pas itu Februari kalau bisa. Februari, akhir Februari lah. Nah, sama dengan kayak beruntungnya ini sih Pak, apa namanya, karena online, sekarang online malah jadi YouTube gitu. Seperti kemarin kita mengadakan upgrading self value itu seperti soft skill gitu, pelatihan soft skill untuk alumni, untuk mahasiswa yang menjelang wisuda atau mahasiswa aktif tapi ya yang pengen menambah inilah ilmu gitu. Nah, itu ada juga di YouTube. Jadi lebih gampang mungkin sekarang, Pak. Nah, mungkin kalau saran saya itu dimasukkan ke YouTube, besok itu di list daftar URL-nya. Tahun depan Februari 2021 kita masukkan untuk employability, untuk kategori employability. Kalau nggak masuk Asia ya malah terbalik. Kalau nggak dunia ya Asia gitu. Ya setidaknya kita masuk di ranking berapa di Asia untuk employability, lumayan lah itu. Oh, berarti yang ranking itu bisa ambil beberapa kategori atau harus semuanya? Gini, kalau di rankingan QS itu ada by subject, ada by employability, terus kemudian ada by apa tadi, subject, employability, ada macam-macam. Ya. Nah, nanti kita mulai masukkan aja di situ, sehingga nanti kita tahu employability di Amikom di urutan keberapa di Asia. Nah, syukur-syukur nanti bisa masuk sampai ke dunia, karena dunia ngambilnya juga lumayan sih.
Oh iya benar-benar. Nah ini juga apa namanya butuh bantuan dari alumni juga ya Pak ya untuk mau mengisi tracer study gitu. Oh, kalau itu jelas. Karena hal yang tadi disampaikan oleh Pak Arif dan juga Pak Ferry seperti data-data tracer itu yang dimaksudkan ya masa tunggu setelah lulusnya itu ke apa namanya bekerja itu berapa lama, lalu mungkin sekarang lanjut studi atau lanjut kerja, kadang-kadang nih Pak yang susah banget digali, kadang-kadang memang teman-teman yang malah mereka itu sudah bekerja, tapi kerja dari rumah aja, ya anak muda ya Pak ya, biasanya lebih suka work from home. Ternyata kita semua sekarang terpaksa gitu. Apa namanya? Teman-teman ini kadang kalau ditanya, aku ini kan kayak ya freelance itu, aku ini sebenarnya kerja sih, tapi freelance, jadi masuk kemana ya? Nah itu masih bingung Pak, pengusaha kah atau profesional kah? Nah jadi mereka mendingan nggak jawab gitu daripada bingung. Mending dijawab, mending. Nah itu menurut Pak Ferry gimana Pak? Harus di ini ya Pak ya, apa namanya kontribusi alumni kan salah satunya memang lewat tracer study juga gitu ya Pak ya. Yeah. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai instrumen dari employability itu apa aja, nah dari hasil yang didapat nih, yang sekarang sudah didapat oleh Amikom, mungkin ini Pak Arif nih yang cocok menjawab nih. Dampak yang sudah dirasakan itu apa saja, Pak? Apa ya? Dampak ya? Ya, dampaknya dari QS Star yang kemarin ya baru saja ya Pak didapatnya, tapi mungkin sudah ada yang dirasakan ke Universitas Amikom gitu. Dari dampak internal, yang pertama adalah bahwa sekarang kita tahu arah yang harus kita tempuh ke depan. Jadi misal ya, employability itu kemarin itu jumlah job fair di kampus itu hanya ada 5 kali dalam 1 tahun. Benchmark-nya itu 10 kali. Sehingga untuk mendapatkan nilai maksimum tahun depan itu harus diprogramkan menjadi 10 kali. Sehingga tahun berikutnya kita bisa mendapatkan nilai optimal di situ. Gitu. Jumlah publikasi misalnya, jumlah publikasi itu Amikom pantasnya itu 5 publikasi per dosen gitu ya. Yeah. Dalam 1 tahun. Atau berapa? 2 publikasi per dosen atau 1 gitu ya. Katakanlah 1. Yeah. 1 publikasi per dosen tercatat di Scopus. Jumlah publikasi Amikom sekarang dalam 1 tahun itu 100. Berarti kita masih butuh tambahan 300 lagi. Sehingga ada program ya untuk membuat dosen melakukan publikasi. Begitu seterusnya ya. Jadi dampak ke dalam yang jelas sekarang kita sudah tahu apa yang menjadi kekurangan kita dan sudah bisa menjadi program apa yang harus kita programkan dalam 1 tahun ke depan untuk menutup gap. Tentunya tidak sekonyong-konyong terus akan berhasil tertutup gap-nya terus ketemu maksimal semua ya. Nanti kalau itu nanti malah aneh gitu ya. Nanti akan gradual kan. Gradual. Katakanlah misalnya jumlah PhD holder itu sekarang jumlahnya 20 yang dibutuhkan 60 misalnya. Kan ya nggak bisa langsung tahun depan jadi 60. Ya, tapi harus ada program misalnya untuk sekolah misalnya. Nah, hal-hal seperti ini nanti harapan ke depannya adalah ini kan semua sebetulnya memperbaiki proses, Mbak. Semua berusaha memperbaiki proses. Proses mengelola alumni, proses mengelola tenaga akademik, proses mengelola layanan akademik, proses mengelola kurikulum, proses mengelola layanan online, itu kan semuanya penilaian terhadap proses. Nah, penilaian terhadap proses itu sekarang kita sudah tahu apa kurangnya atau apa gap-nya, sehingga kita sekarang, oh iya, kalau begitu programnya adalah ini. Jadi kita sekarang sudah bisa menyusun program berbasis benchmark.
Oke. Nah, termasuk target-targetnya. Gitu. Jadi kita bisa menuliskan targetnya. Oh, target publikasi adalah satu publikasi per dosen dalam 1 tahun. Oke, berarti setahun 400. Ini 2019. 2020 berarti kalau sekarang kita tercatat kalau nggak salah 30 ya di Scopus ya. 30 tahun 2019, 2020 berarti harus tercatat 430. 2021 tercatat 830. Gitu. Jadi ininya sudah jelas apa namanya? Milestone-nya sudah jelas untuk menjadi yang baik. Nah, ini dampak internal. Nah, dengan perubahan, dengan mengetahui benchmark tadi, kemudian mengetahui program yang harus dikerjakan, maka juga akan punya dampak kepada perubahan pola penggunaan anggaran. Oh, yeah. Nah, itu juga akan berubah. Nah, harapannya dengan itu, maka kita akan secara gradual, secara pelan-pelan itu akan meningkat kualitasnya secara keseluruhan. Gitu. Jadi bukan hanya meningkat, misalnya hanya meningkat pengajarannya saja, hanya meningkat pengelolaan alumni saja, tapi kita akan meningkat secara pelan-pelan keseluruhan aspek. Sehingga pada gilirannya mahasiswa itu juga akan menjadi lebih diopeni gitu ya. Alumni itu akan menjadi lebih diopeni karena kita sekarang tahu bahwa alumni itu adalah kunci gitu ya. Adalah kunci untuk apa? Untuk menilai employability. Kalau alumni begitu keluar dari Amikom didiemin aja ya. Itu kita nggak akan dapat nilai employability yang bagus. Maka ketika mereka keluar harus tetap keep in touch, harus kalau pindah kerja kemana itu harus kasih tahu. Bahkan kalau kita mulai ke rankingan nanti kita harus kasih tahu berapa yang ada di perusahaan X, misalnya berapa sih yang ada di Ruang Guru, berapa yang ada di Gojek, berapa yang ada di AirAsia, ya, karena kita nanti akan menghubungi employer-nya, kita akan menghubungi AirAsia-nya, kita akan menghubungi Gojek-nya untuk mereka mengisi kepuasan mereka terhadap alumni kita. Gitu. Jadi kalau mereka puas, otomatis penilaian QS akan menjadi naik. Kalau mereka puas, kalau employer-nya puas, berarti kan kita menyediakan calon tenaga kerja dalam ini lulusan itu kan baik. Untuk menyediakan lulusan yang baik kan prosesnya harus baik semua. Iya, benar. Dari mulai rekrutmen, proses pengajaran, ngasih mereka praktikum, ngasih mereka soft skill, ngasih mereka hard skill, semuanya harus diramu dengan baik. Gitu. Jadi efeknya kemana nanti? Ya otomatis harus ada perbaikan prosesnya, perbaikan orangnya. Jadi dosennya juga harus bergizi, materinya juga harus bergizi agar bisa mendapatkan hasil output mahasiswa yang bergizi sehingga nanti begitu masuk ke perusahaannya puas ngasih feedback pada saat disurvei baik. Itu dari sisi proses belajar mengajar. Nah, tapi ini juga harus ada bantuan dari alumni. Kalau alumninya misalnya kerjanya online tadi ya, kan perusahaannya di mana-mana itu sebetulnya kan bagus sekali. Tapi ketika ditelepon diem aja. Saya nggak kerja. Itu juga masalah. Karena kalau misalnya alumni kita 1.000, ternyata yang bisa kita kontak itu cuma 300, itu masalah. Oke. Gitu. Ya, harusnya bisa dikontak semua, Artinya kita harus menjalin hubungan baik dengan para alumni, bahkan menjalin hubungan baik dengan para pemberi kerjanya alumni, gitu ya. Nah, jadi ini dari ujung ke ujung, dari sejak proses awal sekali, proses rekrutmen calon mahasiswa, rekrutmen calon dosen, pendidikan dosen harus baik, ya. Jadi kita punya dosen-dosen yang gizinya baik, begitu ya, bukan gizi buruk tapi gizi baik. Jika dia bisa memberikan, ya otomatis kalau gizi baik kan asupannya harus baik, Mbak. Iya, benar, Pak. Nah, asupannya harus baik, berarti di sini ada nih misalnya berapa kali panjenengan dapat pelatihan sebagai dosen dalam 1 tahun, itu ditanyakan kemarin ya. Oke. Ditanyakan, ternyata nggak ada yang ikut pelatihan, itu masalah. Nah, itu bahkan ditanya berapa orang yang menulis secara internasional, ada kerjasama internasional penelitian, berapa orang yang penelitiannya itu ada kerjasama dengan industri. Kenapa?
Kenapa itu ditanyakan? Karena kita ingin ada, karena QS itu membenchmark bahwa dosen yang baik adalah dosen yang bergizi. Ya, dosen yang bergizi itu seperti apa? Ya, dosen yang pelatihannya cukup, ya, karyanya cukup baik, kemudian juga dinilai kepuasan mahasiswanya gimana diajar dosen-dosen ini gitu. Nah, itu juga dinilai. Jadi nggak sekedar orang yang penelitian terus tapi pada saat ngajar di depan kelas itu japrut gitu ya. Nggak suka juga QS gitu. Berarti kan dia harus dia harus penelitiannya gaul dengan lingkungan internasionalnya gitu ya. Terupdate, ikut pelatihan macam-macam gitu ya. Kemudian juga banyak senyum di kelas gitu. Jadi hanya senyum di kelas saja tidak cukup ya. Banyak penelitian saja tidak cukup, tapi harus semua aspek itu harus menjadi baik. Karena ujungnya kita pingin hasil akhirnya adalah alumni yang kemudian bisa diterima di dunia kerja dan penerimanya puas. Ketika puas, mereka akan bilang ke QS, saya puas dengan lulusan Amikom ini kerja di sini nih. Jadi saya ngasih bintang 5 lah buat Amikom. Kira-kira gitu. Nah, panjang rentetannya ya. Nah, jadi untuk yang teman-teman alumni yang mendengarkan ini ya, sekali lagi kita juga dari internal Amikom itu menginginkan kerjasama dengan teman-teman yang lebih intens gitu, dengan cara mungkin teman-teman alumni yang belum masuk ke grup grup wilayah, grup Orwil dari Gejala itu bisa tanya aja grupnya untuk wilayah masing-masing itu biasanya akan ada grup WA-nya. Jadi silakan masuk ke situ, kemudian nanti untuk apapun mengenai Amikom atau misalkan Amikom butuh bantuan dari teman-teman alumni juga bisa melalui grup tersebut gitu. Jadi memudahkan kita untuk tetap saling terhubung. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut nih Pak untuk yang mungkin ini udah jam 10 lebih sih, tapi baru lebih 1 menit. Jadi mungkin bisa di-share atau disampaikan untuk para alumni yang menonton, kira-kira nih Pak, apa saja yang harus dibantu, apa aja hal yang bisa dilakukan oleh alumni untuk membantu kampus agar tetap menuju ke tadi yang Pak Arif bilang keep moving forward tadi Pak, jadi menuju ke impian-impian dari kampus sendiri gitu Pak. Silakan dari Pak Arif atau Pak Ferry terlebih dahulu. Pak Ferry dulu aja. Oke. Baik, terkait dengan alumni. Jadi begini, kalau saya mengambil suatu pendapat ya, untuk tracer study itu sebenarnya ada 2 hal yang dipentingkan. Yang pertama adalah alumni survei, yang kedua adalah follow up survei. Nah, di alumni survei sendiri itu ada project. Jadi di situ ada proyek bagaimana kemudian dari masing-masing bagian, entah itu BPC, dosen dan seterusnya, itu saling bekerja sama untuk menambahkan wawasan terkait dengan ketika nanti di dunia kerja itu seperti ini loh, gitu. Nah, yang kedua untuk alumni survei ini itu juga digunakan meskipun surveinya ini berupa survei empiris ya, tapi ini sangat penting. Kenapa? Karena digunakan untuk mengevaluasi hasil dari pendidikan di Amikom itu seperti apa, pelatihan yang di Amikom itu seperti apa, kemampuan soft skill-nya itu seperti apa, dan harapannya ini nanti akan dikembangkan. Nah, ketika dikembangkan, selama ini kan kita sudah punya data, terus mau diapakan? Oke. Ini kita punya data dari berbagai macam alumni, ini mau diapakan? Nah, kita kemarin itu dibantu dengan QS. QS itu menganalisa hasil itu. Ya, menganalisa hasilnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan quality assurance. Jadi di situ ada jaminan mutu. Sehingga ini untuk ke depan itu nanti harus ada planning yang harus dilakukan oleh stakeholders dalam membentuk seorang lulusan yang profesional dan sukses. Kalau kemudian saya belum sukses nih, ya setidaknya karena ya saya kembali lagi ke visi Amikom. Visi Amikom itu di situ ada entrepreneur. Nah, bagaimana kemudian dari hasil yang didapatkan selama kuliah
ya kuliah di Amikom itu menghasilkan seorang entrepreneurship, seorang yang mampu untuk membuat lapangan pekerjaan, atau setidaknya setelah bekerja lah, nggak usah malu, ya nggak usah malu, pekerjaannya freelance. Kalau misalkan, wah saya pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan belum cukup, tulis aja wira swasta atau swasta seperti itu. Kalau kemudian, nah ini juga perlu ada kelompok kerja BBC, bagaimana mencoba untuk mengorek terkait dengan alumni-alumni ini yang kemudian malu. Ya, perlu ada, kenapa kok malu? Wah, ternyata di situ ada konsultasi tadi itu. Karena saya begini. Terus ya begini, tidak selamanya lulusan informatik itu nanti kerjanya itu di bidang informatik. Ada juga yang jadi apa gitu, ada jadi peternak atau jadi apa, nggak masalah. Ya, nggak apa-apa. Jadi ditulis saja meskipun nggak inline dengan lulusan kita. Apakah kita gagal? Enggak, karena tujuan kita adalah entrepreneur gitu. Ya, visi Amikom kan entrepreneur. Ya. Nah, harapannya dari situ ketika lulusan dari Amikom itu sudah bisa untuk entrepreneur, karena memang diharapkan lebih tinggi kalau nggak salah target Prof. Yanto itu untuk mahasiswa Amikom jadi entrepreneur 30% atau malah lebih? Saya lupa. Kalau 20% sepertinya udah mau naik ini Pak. Oh, ada mau naik. Berarti entrepreneur ini. Berarti visi Amikom sudah tercapai. Nah, sekarang tinggal dosennya. Kapan dosen? Ya. Nah, dari sini itu nanti akan muncul skill yang dibutuhkan. Skill yang dibutuhkan itu tidak hanya didapatkan dari kampus, ya pelajaran di kampus perkuliahan. Ya, skill biasanya kalau mahasiswa itu ngambilnya pemrograman tapi nggak bisa pemrograman. Ketika mau ngambil skripsi, nah dia baru belajar pemrograman. Nah ternyata bisa gitu. Nah model apa ya? Model kognitif seperti ini yang kemudian digunakan di lapangan pekerjaan. Dari kognitif terus kemudian masuk ke experience. Dari experience dia nanti jadi profesional. Jadi profesional itu nggak harus jadi informatik. Ya, jadi orang informatik, lulusan informatik jadi informatik. Mau jadi peternak nggak apa-apa, tapi di situ ada ilmu-ilmu yang dikembangkan dari perkuliahan. Oh, kalau begitu Amikom gagal? Enggak juga, karena tujuan kita memang entrepreneur. Loh, kok nggak entrepreneur jualan komputer aja? Ya nggak seperti itu, entrepreneur kan banyak macam. Gitu. Ya. Terus kemudian dari model survei tadi itu juga harus menggali kebutuhan kerja. Ya, kebutuhan kerja yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan itu apa sih? Ya. Nah, lalu harus paham terkait dengan bidang yang akan digeluti. Meskipun sebenarnya jadi peternak itu seperti apa sih? Banyak yang kemudian peternak tapi menggunakan teknologi IT. IoT masuk di situ. Kita mengendalikan suhu dari rumah saja. Ya, karena musim pandemi jadi apa-apa dari rumah, mengendalikan dari rumah, dari handphone dan seterusnya. Nah, itu malah jadi bagus itu. Nah, dari hasil tracer tadi itu nanti diunggah, ya didapatkan informasi itu untuk apa? Untuk follow up survei. Dari follow up survei itu ada rekomendasi. Rekomendasi ini yang kemudian diberikan kepada, itu nanti akan merubah kurikulum. Saya yakin seperti yang dikatakan Pak Arief tadi itu. Kurikulum nanti, oh kebutuhannya harus praktis, yang dibutuhkan seperti ini. Apalagi sekarang itu coding itu kita sudah terbantu dengan banyaknya library. Jadi buat library, buat program itu tinggal masukkan library, tidak mikir bagaimana cara membuat library. Apalagi banyak sekarang yang open source. Nah ini yang kemudian kayaknya model-model praktis seperti ini yang kemudian cocok untuk mereka itu berwirausaha. Ya meskipun kemudian dasarnya harus dipahamkan dulu. Iya. Nah, seperti itu. Nah, tujuan tracer itu seperti itu. Ya, kalau terkait dengan kalau mau masuk ke step survei QS, nah berarti dipersiapkan itu, karena saya nggak tahu juga pertanyaan QS itu seperti apa. Karena memang karena beberapa survei itu sudah karena ini berbasis riset ya. Jadi survei QS itu didasarkan pada riset. Ada beberapa yang itu closed source dan itu
ada nilai-nilai yang ambigu itu sudah dihilangkan sama GS. Nah, makanya bentuknya seperti apa saya belum tahu. Kalau kemarin memang diminta, kalau saya kemarin diminta oleh salah satu kampus untuk survei masalah akademik. Ya. Karena kebetulan saya kerjasama dengan kampus lain di riset dan ada beberapa publikasi saya yang ada di kampus yang lain juga, itu juga meminta untuk kami ingin mengadakan, memasukkan kampus kami sebagai perankingan di QS, sehingga meminta bantuan kepada Bapak, karena Bapak sebagai kolega kami, Bapak sebagai orang yang sudah pernah bekerja sama dengan kami, itu untuk menggali terkait dengan kampus tersebut. Nah, dari survei itu, kita ngisi, terus kemudian dari survei itu, mereka akan menganalisa. Nah, dari analisa inilah yang kemudian digunakan untuk rankingan. Poinnya cukup besar. Ya, kalau di GS itu employer sama akademik, ya, akademik itu cukup besar itu poinnya, karena itu hampir 50%, 50% untuk rankingan. Selebihnya itu ngambil database dari peringkat yang sudah kita daftarkan itu. Oke. Nah, di rating itu. Jadi ada set database dari QS yang telah kita daftarkan itu yang selama 3 tahun ini. Meskipun ada tambahan data, misalkan di situ ada PhD, ternyata PhD itu nggak bisa kalau kemudian 3 tahun masa berlakunya ini ngambil data yang sebelumnya nggak bisa. Ini harus. Nah, data tahunan ini yang kemudian kalau ada PhD, nah baru dimasukkan di situ. Kalau ada tambahan, itu nanti meningkatkan poin untuk rankingan di Asia maupun di dunia. Nah, seperti itu. Oke, mungkin Pak Arief ada tambahan sekalian closing mungkin Pak, bagian yang tadi mungkin ada yang ingin disampaikan kepada alumni. Sebenarnya alumni itu bisa membantu atau berkontribusi apa aja sih ke universitas gitu Pak? Oke, saya kira kalimatnya bukan pada membantu tapi bersinergi gitu ya. Artinya begini, Amikom dan alumni ini mesti bekerja bersama-sama untuk saling mendapatkan manfaat begitu. Karena begitu Amikom bagus di mata employer, di mata pemberi kerja, maka posisi tawar teman-teman alumni itu juga akan menjadi makin baik. Gitu. Nah, kalau posisi teman-teman yang sudah sedang bekerja atau berwirausaha ataupun bekerja dengan cara yang lain seperti online dan sebagainya itu punya reputasi yang baik, maka secara langsung juga Amikom akan menjadi ikut baik, gitu. Ya, jadi ini namanya bersinergi. Amikom mencoba memperbaiki diri, tapi teman-teman di luaran silahkan berkarya untuk mendapatkan mencurahkan semaksimal mungkin kemampuannya sehingga mendapatkan reputasi yang baik. Karena reputasi Amikom itu akan dibangun oleh reputasi teman-teman alumni di seluruh dunia. Gitu. Nah, ini poin yang ingin saya sampaikan. Nah, yang kedua, kalau teman-teman sudah berkarya, apapun yang sedang dilakukan, ya tidak harus menjadi pegawai, karena pegawai itu bukan pilihan utama saat ini. Ya, apalagi udah masa pandemi seperti ini, maka pilihannya adalah untuk berwirausaha. Kita sudah sampai ke angka 20%, 30%. Kita berharap teman-teman nanti akan menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh, yang akan membuka kesempatan buat saudara-saudara kita yang mungkin tidak sempat kuliah di Amikom sehingga tidak tahu cara membuka usaha gitu ya. Kalau di Amikom mestinya tahu atau paling tidak pernah melihat orang-orang yang tertatih-tatih membuka usaha gitu ya. Nah, bisa sehingga menjadi ya bisa menjadi apa namanya istilahnya alumni penggerak lah, itu kalau bahasanya Kang Nadiem begitu ya. Alumni penggerak untuk menggerakkan sektor real di sekitarnya sehingga kita bisa menebar manfaat gitu. Nah, begitu teman-teman alumni bermanfaat buat lingkungannya, buat perusahaan di mana bekerja, buat ya, di mana saja, maka Amikom akan secara
langsung akan menjadi ikut terangkat. Begitu Amikom namanya terangkat, maka teman-teman alumni juga akan lebih mudah untuk menyebutkan lulusan mana lulusan Amikom. Oh iya, Amikom yang itu loh, gitu ya. Amikom yang QS-Star-nya 3 misalnya, atau QS-Star-nya moga-moga besok 5, itu akan lebih mudah untuk memperkenalkan diri. Ya, berbeda dengan kalau misalnya Amikom menjadi tidak terdengar sama sekali ketika teman-teman alumni memperkenalkan diri lulusan mana, lulusan Amikom gitu ya, sambil menunduk, itu artinya Amikom tidak pantas dibanggakan. Jadi mari kita bekerja bersama-sama untuk memperbaiki diri, untuk selalu melakukan continuous improvement. Amikom melakukan continuous improvement secara kelembagaan. Teman-teman di luar sana yang sudah jadi alumni tidak ada waktu untuk tidak belajar, karena setiap saat itu harus ada peningkatan, harus ada improvement, dan improvement itu dicapai dengan belajar. Nah, belajarnya dari mana? Ya dari lingkungan, dari mana saja. Dari lingkungannya, dari tempat bekerjanya. Nggak mungkin kalau teman-teman ketika lulus dari Amikom diajari PHP sampai nampilin form gitu, pada saat bekerja cuma itu aja. Pasti akan ada yang lebih banyak dari itu, tantangannya di luar. Nah, yang ketiga adalah pendataan. Jadi tolong teman-teman alumni yang ada di luaran sana, dalam kondisi suka ataupun kurang suka, gitu, jadi sedih atau gembira, kabari Amikom. Kondisinya seperti apa, gitu ya. Kondisinya seperti apa, kayak warung Padang itu loh, ya. Kalau Anda puas, kasih tahu tetangga. Kalau Anda kurang puas, kasih tahu pemilik biar diperbaiki. Gitu. Jadi misalnya ada kurang apa sih Otriel setelah keluar, saya itu kurang keterampilan untuk menggait calon istri. Nah, misalnya begitu ya masalahnya, ya. Tolong kontak Amikom ya, tolong saya diberikan keterampilan, let's say keterampilan untuk tersenyum misalnya. Ya. Nah, itu penting karena kita ingin tahu sebetulnya setelah teman-teman berada di luar itu apa yang kurang, sehingga itu akan menjadi masukan buat Amikom untuk melakukan improvement. Oh, ternyata yang kurang adalah pelajaran tersenyum. Oke, mulai semester depan Amikom akan tambah 3 SKS untuk mata kuliah tersenyum. Katakanlah setelah kita identifikasi itu soal tersenyum begitu ya. Nah, belum tentu nanti soalnya adalah soal tersenyum, tapi ini akan bisa diketahui kalau teman-teman alumni memberikan masukan kepada Amikom. Ya, sehingga sampaikan apa yang, kalau teman-teman gembira, teman-teman ternyata habis naik pangkat, jangan lupa juga kontak Amikom. Amikom sekarang juga membuka lowongan beasiswa untuk calon-calon mahasiswa baru. Gitu, ya. Misalnya ada alumni yang, waduh, ini saya ada uang berlebih nih, kebetulan tahun ini saya cuma butuh 30 juta, saya dapatnya 100 juta misalnya. Yang 70 juta bisa dialokasikan ke Amikom, bukan untuk Amikom, tapi dialokasikan untuk memberikan beasiswa kepada calon-calon mahasiswa baru. Sekalian promosi, kita sekarang lagi membuka beasiswa, jadi ada bidik misi dari pemerintah atau KIP dari pemerintah, tapi kita juga pingin dari internal teman-teman karyawan maupun teman-teman alumni yang mau membantu calon-calon mahasiswa kita yang pinter, tetapi karena jumlah beasiswa dari pemerintah itu ada kuotanya. Kalau teman-teman alumni juga ada kelebihan, silahkan kelebihannya itu disalurkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam kondisi pandemi ini. Mungkin ada banyak yang tiba-tiba ekonomi yang menurun. Kalau kita punya kelebihan, langkah baiknya kita salurkan kepada calon-calon mahasiswa baru. Itu yang sedang kita programkan. Jadi tahun ini kita punya sekitar 800-an beasiswa dari pemerintah untuk mahasiswa baru dan lama. Gitu, ya. Itu yang seluruh ya Pak, seluruh nasional ya yang 800 itu? Seluruh mahasiswa Amikom saja. Oh, Amikom, oke. Amikom saja. Nah, untuk mahasiswa baru itu lebih sedikit gitu ya, sekitar berapa, 75, sekitar 200-an lah gitu. Kalau ada alumni di situ ada 10 alumni masing-masing satu, alumni kita udah 10.000 gitu ya. Jadi kita ada 1.000 lagi yang dibeasiswa oleh alumni, ya alangkah cantiknya kalau seperti itu. Oke. Gitu. Jadi komunikasikan dengan Amikom kalau ada ada keluhan, sampaikan kalau ada kegembiraan gitu ya, kayak sama anak aja kita sih ya. Kalau anaknya seneng, kita ikut seneng. Kalau anaknya sedih, kita tanya sedihnya kenapa gitu. Ya, siapa tahu bisa bantu.
Bukan ikut menyelesaikan, cuma nanya sedihnya kenapa gitu. Ya nanti kita kumpulkan siapa tahu ada yang bisa memberikan memberikan kesempatan kita untuk juga mulai melakukan improvement ya, agar alumni yang akan datang atau alumni yang sekarang sedang berada dalam kondisi yang kurang baik itu juga bisa kita capture, sehingga tetap kita ada hubungan yang terus menerus begitu ya. Kalau perlu tiap hari atau tiap minggu alumni itu di email gitu ya Pak. Di telepon, di email gitu ya. Saya alumni dari tempat lain juga soalnya, sampai saya udah lulus sekitar 3-4 tahun yang lalu, saya sampai hari ini setiap bulan masih dapat email berita tentang tempat saya kuliah gitu. Nah, Gitu. Nanti Amikom juga bisa juga seperti itu, kalau memang itu teman-teman alumni juga mau memberikan emailnya misalnya, sehingga kita tetap ada hubungannya bukan cuma batin tapi hubungan digital gitu ya, kira-kira begitu. Jadi gampang kalau besok mau cari alumni yang di mana gitu. Saya kemarin ke Singapura misalnya, ke Malaysia, saya telepon, oh ternyata ada alumni di sini gitu ya. Datang saya terus, Pak, diajak makan, kemudian mau dibayari gitu. Saya kan sebagai dosen gak enak, tapi ternyata bayaran dia udah lebih tinggi, jadi dibayari sama mantan mahasiswa gitu kan, asik kalau gitu ya. Iya Pak. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, nah itu tadi dari Pak Arief dan juga Pak Ferry. Jadi teman-teman alumni yang ada di manapun kalian berada, ayo kita bersinergi gitu. Jadi Amikom juga butuh teman-teman, dan mungkin teman-teman juga suatu saat membutuhkan kita. Seperti kemarin ada sedikit cerita dari alumni, ternyata memang sedang membuat startup dan butuh beberapa tenaga kerja. Jadi penyerapan tenaga kerjanya pun ke Amikom lagi. Jadi siapa tahu kan dari adik-adik dari teman-teman yang sudah bekerja bisa rekrutmen ke Amikom, dapat adik kelasnya gitu. Siapa tahu dapat jodoh juga di situ kan Pak. Tadi kan kalau misalkan soft skill-nya tuh butuh gimana caranya cari istri, nah nanti di Amikom mungkin belajar dengan Pak Arief gitu. Oke, mungkin yang terakhir saya ingin sampaikan, teman-teman untuk yang sudah follow Instagramnya BPC ataupun yang belum follow, di Instagram BPC ada informasi mengenai tracer study. Jadi saat ini kita sedang melakukan tracer study, dan ini adalah tanggal penting untuk tracer study. Disosialisasinya adalah tanggal 7 Agustus, kemudian pengiriman informasi ke alumni itu ada tanggal 8 sampai 14 Agustus, jadi mohon bantuannya untuk mengisi ya, ataupun nanti kalau ditelepon, jawab aja sejujur-jujurnya gitu, jangan malu untuk mengatakan saya sedang mulai bekerja, mulai membuat usaha. Nah itu pokoknya jujur aja lah ya. Itu fungsinya untuk data di kami gitu. Bisa untuk akreditasi, bisa juga untuk yang lainnya. Kemudian pengisian tracer itu tanggal 8 sampai 30 Agustus 2020, dan yang terakhir verifikasi dan validasi di tanggal 31 Agustus 2020. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ferry dan juga Bapak Arief yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita akan bertemu lagi mungkin di next acara ya Pak ya, dipersiapkan Pak, mungkin ada acara-acara selanjutnya bersama Pak Arief dan Pak Ferry gitu ya. Webinar. Dan, terima kasih. Oh ya, siap Pak. Webinar apa iPod ini? Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan live kita hari ini. Semoga semuanya sehat dan tetap bahagia selalu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.